Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Siti Baharani dan 3 rekan saya Tiara Permata Sudrajat, Tria Putri Lestari, dan Vanessa Syahrani Jaya akan mempresentasikan materi tentang hakikat perkembangan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Tria Putri Lestari. Pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara siklis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu. Yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat dalam suatu proses pengajaran. Yang kedua ada pengertian perkembangan. Pada dasarnya perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan, sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif dan kuantitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmaniah, maupun psikis, rohaniah, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Kemudian yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Kemudian yang kedua ada progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, meluas baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif ataupun psikis. Contohnya, seperti terjadi perubahan proporsi dan ukuran fisik pada anak dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka, sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang terakhir adalah berkesinambungan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak terlebih dahulu telentang, tengkurap, duduk merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak, dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Lanjut, ada ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau
organisme dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik atau tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadi perubahan proporsi dalam aspek fisik atau proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada rambut halus dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang terakhir, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membrannya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu dan organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Ya, itu sudah di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.